Ayo ikhwah wal akhwat, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis tentang puasa dalam kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam. Berkata Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifa. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Nah, ini hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi di sini Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan puasa sunnah. Jadi kata Rasulullah di sini, siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, maka apa buahnya? Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Bayangkan, 70 tahun perjalanan. Ini keutamaan orang yang berpuasa sunnah satu hari di jalan Allah. Ada dua penafsiran terkait di jalan Allah di sini. Siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah? Ada dua penafsiran. Penafsiran pertama, maksudnya satu hari, berpuasa satu hari di jalan Allah, maksudnya berpuasa sunnah ketika jihad di jalan Allah. Ini penafsiran pertama. Artinya hadis ini membahas tentang keutamaan orang yang berpuasa ketika jihad. Ini penafsiran pertama. Penafsiran kedua, maksud berpuasa satu hari di jalan Allah, maksudnya puasa yang ikhlas. Kalau seorang berpuasa dengan ikhlas di jalan Allah, artinya ikhlas, maka buahnya Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Nah, jadi ada dua penafsiran Bapak ya. Penafsiran yang kuat, Allahu a'lam, penafsiran kedua. Maksudnya puasa yang ikhlas, bukan puasa ketika jihad. Walaupun jumhur ulama menyatakan maksudnya di sini puasa ketika jihad. Kenapa dikatakan yang kuat penafsiran kedua? Karena ketika jihad, justru yang lebih bagus seorang itu dalam keadaan tidak puasa. Karena itu lebih kuat, lebih memungkinkan untuk menghabisi atau menyerang musuh. Adapun ketika puasa, sangat besar kemungkinan dia akan melemah. Ya, kalau seorang muslim berperang jihad dalam keadaan puasa, itu kemungkinan akan melemah. Makanya Nabi sendiri mempraktikkan demikian. Dalam suatu perjalanan Nabi, pertama para sahabat puasa. Nah, ketika sudah dekat dengan musuh, Nabi menyarankan mereka, musuh sudah dekat, maka hendaknya kalian buka. Maka di sini Nabi langsung nyuruh para sahabat buka. Nah, tadinya sahabat Nabi ada yang buka, ada yang puasa, tapi setelah Nabi menyatakan sudah dekat dengan musuh, berbuka lebih kuat bagi kalian, akhirnya para sahabat pun buka. Rasulullah, bukalah kalian, buka akhirnya. Ini artinya dalam jihad justru yang lebih afdal yaitu tidak puasa, karena lebih kuat untuk menghadapi musuh. Allahu a'lam ya, itu penafsiran sebagian ulama ya. Nah, itu makna hadis tadi. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, diantaranya nikmat atau anugerah Allah itu bisa berupa diberikan nikmat atau dijauhkan dari bencana. Karunia dari Allah itu bisa berupa diberikan nikmat, kita diberikan apa yang kita senangi, atau kita dijauhkan dari apa yang kita benci ya. Contohnya dalam hadis ini, karunia dari Allah berupa apa? Mendapatkan sesuatu yang kita senangi, atau kita tidak mendapatkan apa yang kita benci. Yang ada dalam hadis ini yang kedua.
Ya, karunia Allahnya yang kedua yaitu kita tidak mendapatkan apa yang kita benci. Yang kita benci itu neraka. Nah, kita nggak disebutkan di surga, tapi disebutkan dijauhkan dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Itu menunjukkan karunia Allah ada dua. Kalau bukan dapat nikmat, bisa berupa dihindarkan dari bencana. Itu faedah pertama. Faedah kedua, keutamaan orang yang berpuasa ketika jihad. Ini menurut penafsiran siapa? Mayoritas ulama ya. Nah, itu faedah kedua. Faedah ketiga, keutamaan ikhlas ya. Dalam segala hal termasuk ketika puasa. Ketika seorang ikhlas dalam berpuasa, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Maka saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah, luruskanlah niat kita dalam puasa, niatkanlah mendapatkan surga atau terhindar dari neraka. Jangan niatnya karena ikut-ikutan. Orang puasa, ya saya puasa. Orang tidak puasa, saya tidak puasa. Yang kayak gini tidak akan dapat keutamaan apapun. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.